sebenarnya saya ini beberapa kali menerima ancaman ya, teror atau para debaters Muslim. Nah, bagaimana nanti lebih jelasnya? Tonton sampai habis video ini ya, jangan di skip. Ya, per detik-detiknya jangan sampai di skip supaya paham. Nah, pemirsa, tadi malam yang namanya Farhan, itu membuat satu video provokasi dan penghasutan ya, bahwa kata dia, menurut dia itu menyebarkan berita bohong atau fitnah tentang adanya kalimat tauhid. Ya. Kalimat tauhid itu apa sih? Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah dalam video pemukulan Ade Armando. Nah, si Farhan itu dia ngechat saya, saya akan bacakan saja bunyi chatnya ya, sebentar. Bunyi chatnya itu seperti ini. Ya, teman-teman jangan di skip ya video ini ya. Jadi bunyi chatnya itu seperti ini, saya bacakan ya. Saya sudah bacakan dari awal. Dari awalnya itu seperti ini dia bilang pertama-tama ya. Kamu fitnah ya katanya. Kamu fitnah Edis ya. Saya tanya video yang kamu ambil itu dari channel mana? Ada kata la ilaha illallah. Saya ada di lokasi itu. Kemudian dia miss call saya ya. Dia miss call saya, nggak saya jawab. Terus saya bilang, sok tahu aja kamu Farhan. Terus dia balas lagi, itu yang kamu tayangin video dari channel mana? Aku bukan tipe pembohong, Edis. Gitu. Aku hadir di demo itu. Tonton video saya waktu wawancara Ade Armando sebelum pemukulan. Oke, kita tonton video si Farhan ya, dengan Ade Armando sebelum video pemukulan. Karena saya lihat si Farhan ini, dia ini seperti membuat satu pengumuman gitu loh. Mencari satu panggung, mencari satu pengumuman bahwa dia itu mewawancarai Ade Armando. Memang betul ya. Memang betul si Farhan ini mewawancarai Ade Armando sebelum kejadian tersebut. Ya. Tapi pada peristiwa pemukulan, saya tidak melihat ada Farhan di sini. Ya. Tapi sebelum peristiwa pemukulan, si Farhan ini, itu nama channelnya ini ya, Farhan Farluk channel ya. Sebelum pemukulan memang si Farhan ini mewawancarai Ade Armando, dan wawancaranya dia dengan Ade Armando ini langsung seperti seolah-olah wah gitu bagi dia gitu. Dan bahkan dia itu numpang tenar gitu sama Ade Armando. Ya, kalau bahasa ininya mungkin bisa dikatakan penjilat lah ya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena lihat, kita tonton ya apa yang dikatakan dia kepada Ade Armando. Dia promosiin gitu channelnya biar Ade Armando yang promosi. Kita tonton ya. Nggak bisa dibiarkan. Oke, terima kasih Bang Ade. Saya boleh minta ini Bang Ade, minta ucapan Farhan Farluk channel saya, Farhan Farluk channel. Silakan menonton. Farhan Farluk channel. Farhan Farluk channel. Kepada penonton Farhan Farluk channel, selamat menikmati. Kepada penonton Farhan Farluk channel, selamat menikmati. Terima kasih Bang Ade. Thank you ya. Ya, jadi berbekal dari video ini, si Farhan ini langsung merasa sok tahu gitu ya. Merasa mengatakan bahwa semua yang ada di situ dia tahu. Ya, padahal yang dibuktikan oleh Farhan ini adalah bukti bahwa dia mewawancarai Ade Armando. Memang betul dia mewawancarai Ade Armando, tapi ketika Ade Armando dipukuli di situ, saya tidak lihat ada Farhan di situ. Nah, kemudian karena berbekal ini ya, dan berbekal dia mengaku-ngaku begitu ada di dekat Armando terus ya, maka dia simpulkan bahwa video saya itu berbohong, berdusta ya. Tidak ada kalimat la ilaha illallah di situ. Dan dia melaporkan membuat satu video tadi malam. Saya akan tampilkan lagi videonya ya. Ini video dia semalam. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ini teman-teman ya, ini ada tulisan nih, tangkap Edis memancing di air keruh, fitnah ada kalimat la ilaha illallah di video pemukulan Ade Armando. Nah ini. Jadi dia sudah membuat video provokasi, dan kalau saya lihat video-video provokasinya, saya nggak tahu ya, ketika saya klik begini, sebentar teman-teman ya. Ini saya mute dulu, mungkin ada iklan nanti ya. Oke, ini sudah ditonton 14.000 kali ya, kurang lebih ya. Sudah sekitar 14.000 kali. Dan judul videonya itu adalah Tangkap Edis. Fitnah peristiwa pengeroyokan Ade Armando, ada teriakan la ilaha illallah. Ya. Nah, kalau saya lihat komen-komennya tadi malam, ya teman-teman ya, komen-komennya di komen live-nya ya, live komen, itu bahkan ada yang ngomong, ada yang tahu alamatnya Edis nggak?
Yang mana kirimin alamatnya Edis, kira-kira seperti itu bunyinya. Ya kalau kita baca komen-komennya di sini pun ya. Nih, perhatikan ini ya. Demi Allah ya, manusia seperti Edis biadab ini harus dikasih pelajaran. Ya, jadi komennya Farhan ini memang berhasil ya, berhasil menghasut orang-orang yang terkenal suka terhasut ini, yang gampang terbakar ini, sumbu pendek ini ya. Ya, kalau kita baca ini ya, perhatikan nih. Kami merasa terganggu dengan pernyataan Edis yang sangat menyudutkan kalimat tauhid. Apabila Edis tidak meralat tautannya, jangan salahkan kami jika tetangga kami yang Kristen jadi korban pernyataan Edis nih. Dia gambar tonjok sama gambar pedang. Ya. Bayangkan ini berhasil ini video Farhan ini menghasut. Ya. Ya ini baru Farhan. Nanti saya tunjukkan video-video lainnya dari para debaters Muslim ini yang hobinya suka ngancam, ya, suka menghasut dan lain sebagainya. Cuma saya nggak tahu kenapa video Farhan ini nggak kelihatan live komennya ya. Ini nggak tahu kenapa sebabnya, apakah sama dia diedit atau karena ini belum sempurna penguploadannya juga saya nggak tahu. Ya, tapi kita cek dulu sebentar teman-teman apa yang ada di isi di video Farhan ini teman-teman ya. Ya. Ini yang perlu ini bagi umat Islam ya, yang perlu dipahami ini bahwa kesabaran orang itu berbeda-beda ya. Jadi jangan kayak siapa yang dulu jenderal Napoleon ya. Iya Pak, benar-benar. Nah, itu ada juga umat Islam yang Ya pokoknya intinya dari video ini kalau teman-teman lihat isinya menghasut lah, si Farhan ini menghasut ya. Coba kita lihat di menit ke 27 dulu ya, kita lihat menit 27 ya. Karena dia tahu saya lagi live dan tadi saya kasih linknya ya, saya kasih link zoomnya. Oke, sekarang kepada Akhi Anwaruddin, silakan Akhi, bagaimana melihat situasi kita kali ini tentang Edis, video diedit dan dia upload di kontennya. Saya yakin memang dia ini ya sama tadi untuk ini ya, kata Mas Tambaragi, supaya naik itu viewernya, memanfaatkan kondisi bahkan dengan memfitnah umat Islam. Silakan Akhi Anwaruddin. Assalamualaikum. 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 Iya, aduh, ini baru bener nih kalau gini nih, Mas Farhan. Ini saya kan? Banyak ya. Nah, itu wajib dilaporin. Kalau saya bilang itu wajib, itu sudah fitnah. Ya, jadi sudah ada satu orang yang terprovokasi dan memprovokasi juga para penontonnya. Itu wajib dilaporkan dan katanya fitnah, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, apakah apa yang saya katakan itu adalah fitnah? Ya, teman-teman nanti bisa lihat lengkapnya di channelnya Farhan ya. Apakah yang saya katakan itu adalah fitnah? Nah, saya akan bukakan kepada kalian Google ya. Nah, nih perhatikan nih teman-teman. Suara saya terdengar teman-teman ya? Enggak, video tadi apakah suara terdengar? Tolong komen dulu teman-teman. Apakah video yang saya putarkan tadi dari video Farhan dan dari video yang lain-lain, apakah suara dari video yang saya bagikan itu terdengar? Teman-teman tolong balasan komen dari kalian, apakah terdengar atau tidak, karena sering tidak terdengar teman-teman video yang saya putarkan itu, karena saya nggak bisa nonton sendiri sialan saya. Oke, terdengar, baik, terima kasih teman-teman. Nah, kalau kita lihat di Google, kita klik saja kalimat tauhid spasi Ade Armando, kalimat spasi tauhid Ade Armando, klik di Google, itu akan muncul berita begini, lihat ya. Muhammadiyah prihatin masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok Ade Armando. Nah, ya, Muhammadiyah prihatin masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok Ade Armando. Jadi Muhammadiyah aja tahu gitu loh, bahwa pada saat pengeroyokan Ade Armando itu ada kalimat tauhid. Ya. Kemudian Muhammadiyah spasi NU kecam pengeroyokan Ade Armando yang diiringi kalimat tauhid. Ya. Kemudian ini lagi, masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok Ade Armando. Ini kata Muhammadiyah. Ya, teman-teman baca sendiri nih ya. Ini coba kita klik satu ya dari ini, kita klik satu sebentar biar teman-teman ngerti ya beritanya ya. Jadi nggak tahu si Farhan ini kok bisa-bisanya dia memfitnah dan menghasut orang di channelnya kalau saya mengatakan video itu editan katanya. Ya. Nih. Masa ucapkan, nih saya bacain ya. Masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok Ade Armando. Nih, pemimpin MPR. Titik 2, jika dibiarkan sangat berbahaya. Ahmad Basarah prihatin dengan aksi sejumlah massa yang meneriakkan kalimat tauhid la ilaha illallah ya saat pengeroyokan Ade Armando. Ya. Ini beritanya dari Netral News ya. Ya, Netral News ya. Nih, Wakil Ketua MPR ya, terusnya baca sendiri. Teman-teman bisa baca sendiri ini beritanya ya. Ya.
Nah, kemudian kita ke berita yang lain dulu, ya. Kita ke ini dulu yang lain. Loh, ini kok nggak mau ke Google lagi nih. Bentar teman-teman kok. Ntar kita klik aja di sini ya. Kita klik di sini kalimat tauhid. Nanti kita akan putarkan video aslinya ya. Betapa si Farhan itu dia tunjukkan bukan video yang ada kalimat tauhidnya. Ya, kemudian dia fitnah saya dan menghasut para penontonnya di situ karena yang nonton itu udah banyak teman-temannya, udah 14.000. Bahwa saya mengedit-edit video, ya. Yang dia putar video yang tidak ada kalimat tauhidnya, ya. Terus dia bilang bahwa saya mengedit-edit. Inilah si Farhan ini ya. Ini saya bacakan di sini misalnya ya. Kalau kita bacakan di sini. Nih, kita baca nih dari era.id nih ya. Pukuli Ade Armando sambil ucapkan kalimat tauhid BNPT. Perhatikan, ini BNPT ini, ya, komentar BNPT. Bentar. Pelaku mudah mengkafirkan orang. Nah, ini. Ya. Entah kenapa Farhan ini kok bisa mengatakan bahwa saya mengedit-edit video itu, teman-teman ya. Nih. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkap pelaku pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando terpapar virus takfiri, ya. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ahmad ya Nur Wahid mengatakan terpaparnya pelaku pengeroyokan tersebut lantaran mereka mengucap kalimat tauhid saat melakukan aksinya. Teman-teman baca sendiri ya bahwa saya tidak mengada-ada ya teman-teman ya. Ya. Ini teman-teman baca sendiri, saya nggak tega bacanya teman-teman ya, karena sebenarnya si Farhan ini biar tahu benar nggak kalimat itu, wawancara Ade Armando dong, ya, tanyain Ade Armando, ya, saya dengar beritanya Ade Armando itu katanya gagal otak, ya, katanya ada pendarahan, ya, mudah-mudahan lah Ade Armando ini sehat-sehat saja ya. Memang biadab sekali orang-orang yang memukuli Ade Armando ya. Sekalipun saya banyak nggak setuju dengan Ade Armando waktu dia bilang waktu dia bahas-bahas Injil itu, tapi bagaimanapun pemukulan terhadap Ade Armando ini adalah kelakuan biadab ya, kelakuan manusia-manusia yang sudah akalnya itu udah nggak sehat lagi ya. Itu bibit-bibit terorisme itu teman-teman ya. Orang kalau sudah terpapar terorisme, dia itu senang darah orang, membunuh orang nih. Ya, coba Anda lihat ponis-ponis itu ketika para terpidana mati di pidana diponis itu. Salah satu yang itu kemarin yang di Bali itu. Apa yang dia teriakkan itu ketika dia diponis mati itu? Dengan pidana mati, apa ucapannya? Teman-teman mau tonton sendiri itu ya. Ya. Nah, teman-teman semua, sebenarnya ancaman-ancaman yang semacam itu banyak saya terima teman-teman. Tapi sebelum itu kita tonton video aslinya ya, biar si Farhan ini tahu ya video aslinya itu seperti apa. Karena Farhan ini mutar klip yang tidak ada bagian itu. Ya jelas tidak ada, mau diputar 1000 kali juga nggak bakal ada. Karena yang diputar bukan bagian itu. Ini saya putarkan bagian aslinya ya. Ini videonya ada saya simpan ya. Silakan teman-teman menonton ya. Yuk, siap. Thank you semua. Darahnya halal, dia mah darahnya halal. Darahnya halal. Darahnya halal. Kapan lagi? Kapan lagi berlaku sama kita? Armando! Armando ya? Udah. Armando. Ya, teman-teman bisa lihat ya klip aslinya ya. Memang itu ada gitu. Teriakan la ilaha illallah itu pada pemukulan Ade Armando itu ada. Ya. Cuman memang si Farhan ini entah berhalusinasi atau bagaimana, dia bilang katanya itu tidak ada. Katanya itu hanyalah fitnah. Ya. Jadi nggak tahu apa yang merasuki si Farhan ini ya. Teman-teman semua, saya sebenarnya sama sekali tidak ada khawatir terhadap ancaman Farhan bla bla ingin lapor polisi, tidak. Tapi apa orang yang terhasut oleh video Farhan ini ya, karena di komen itu saya lihat di live komen itu sampai alamat, nanya-nanya alamat dan lain sebagainya ya kan. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Saya akan coba buka link ya untuk siapa tahu ada yang ingin ikut bergabung untuk ngobrol.
Tapi nanti saya akan ini dulu ya teman-teman. Nah, sudah saya post linknya di situ ya. Sebentar saya naikkan dulu linknya, saya pin. Nanti teman-teman yang ingin ikut bergabung, supaya ikut bergabung teman-teman sebentar ya. Saya postkan dulu linknya di situ. Nah, kemudian teman-teman saya akan coba bacakan ya. Sebentar saya buka dulu Facebook saya buka link-link klip foto-foto screenshot saya ngobrol dengan Farhan. Sabar sedikit. Pokoknya jangan skip videonya ya, jangan skip. Tonton detik per detik, jangan di. Nah, ini adalah foto-foto ya, foto-foto yang saya ini ya. Bentar, kalau kita lihat klip di sini satu persatu ya teman-teman ya. Ada di sini. Nah, ini videonya si Farhan ya. Berjudul ini teman-teman ya, videonya Farhan, tangkap Edis, fitnah peristiwa pengeroyokan Ade Armando, ada teriakan la ilaha illallah itu ya. Kemudian kita ini lagi ya, ini ya. Videonya si Yanu. Nah, ini komen-komennya ya, ya. Demi Allah, manusia seperti Edis biadab itu harus dikasih pelajaran. Nah, ini udah terprovokasi ya. Ya. Ini baca sendiri komen-komennya di situ. Ya. Nah, kemudian si Farhan ini entah untuk menutup mukanya yang sudah kepalang malu atau bagaimana, dia ngirim satu berita kepada saya, ya, jawapost.com. Dibikin begini sama dia, polisi usut hoax ya. Polisi usut hoax, suara tauhid di video pengeroyokan Haryangga. Jadi si Farhan ini nggak tahu apa yang dikirimnya kepada saya. Ya. Ini kalau teman-teman lihat, Haryangga ini kasusnya lain. Haryangga ini. Dan kalau saya lihat tanggal pengiriman ini 25 September 2018. Ya. Saya baca nih, memalukan sekali kamu Farhan, itu berita Haryangga. Ya. Jadi Farhan mengait-ngaitkan video hoax-nya Haryangga itu, ya ada kalimat tauhid itu, dengan videonya Ade Armando. Ya. Teman-teman bisa melihat nggak layar saya? Ya. Terlihat ya teman-teman layar saya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini, kamu boleh tertawa Dis, ya. Saya nggak paham otak kotor kamu. Saya baca, saya balaskan. Minum obat kamu Farhan, obat cacing, saya bilang kan. Apa yang ada di isi kepala kamu? Kristen memang suka orang jadi penuh fitnah. Kristen emang membuat orang jadi penuh fitnah. Ini kan setnya dia aja udah nggak benar gitu loh ya. Aku di lokasi bahkan sampai ditembakin gas air mata. Ini loh, Farhan itu pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa dia itu ada di lokasi gitu loh, biar wow gitu maksudnya dia mungkin. Terus kalau ada di lokasi, terus kamu tahu waktu di sisinya di Armando terus, di sampingnya dia terus waktu dia digebukin kamu ada di lokasi. Saya nggak lihat di video itu ada kamu. Kalau kamu mewawancarai sebelum kejadian memang betul, atau kamu ada di sekitaran situ memang betul, tapi kamu tidak ada ketika Ade Armando itu dipukulin. Kalaupun kamu ada, kamu sudah ada di momen-momen di waktu teriakan la ilaha illallah itu sudah tidak diteriakan lagi, karena itu saya hitung videonya durasinya sekitar 7 detik itu, dari mulai pelan keras sampai menghilang ya. Coba dengerin video itu pakai headset, dengerin itu ada orang yang pertama mengucap la ilaha illallah, kemudian yang lain ikutan mengucap, kemudian akhirnya hilang. Itu sekitar 7 sampai 10 detik ya, memang sedikit, hanya sebentar ya. Nah, ini dia bilang ya, masuk ke Zoom kalau berani klarifikasi ya. Saya kasih video yang saya di lokasi, kata dia. Iya, dia kasih video yang ada di lokasi yang tidak ada kalimat itu. Ya kan? Nah, kemudian dia ini nih ya. Ya inilah isi ininya ya, saya bacakannya ini. Ini video dia, tangkap Edis ya, fitnah peristiwa pengeroyokan Ade Armando, ada teriakan la ilaha illallah ya. Ini teman-teman ya, kalau kita, nah ini ada live komennya itu ada tadi malam ya. Sekarang nggak tahu kenapa tidak ada ya. Ya, kalau kita baca live komennya ya, laporkan Edis mulutnya hoax ya untuk kemuliaan Tuhan, gitu kan. Assalamualaikum, izin nyimak, nih kan, dan seterusnya ini kan. Ya inilah orang-orang yang terpancing atau terprovokasi oleh siarannya si Farhan tadi ini ya. Ya, tangkap konten yang penuh fitnah itu, pemecah belah katanya, ya kan. Nih proses Edis tidak putar nih, usut si Edis kalau memang videonya editan, ya kan, dan seterusnya. Teman-teman, inilah mudah-mudahan nanti video ini tuh nggak diedit sama Farhan, jadi kita bisa lihat live komennya ya. Kalau sudah dihapus sama dia, berarti dia sudah kepalang malu, teman-teman. Nah, teman-teman, ancaman-ancaman semacam yang dilakukan Farhan ini sebenarnya bukan hal baru bagi saya, teman-teman ya. Bukan hal baru. Ancaman-ancaman ini itu saya terima dari banyak para pendebat muslim. Ya. Seperti apa? Itu sudah saya bikin klip out ya. Sudah saya bikin semacam
bagian-bagiannya itu sudah saya klip dan saya gabungkan jadi satu. Nanti teman-teman coba melihat sendiri ya, bagaimana mereka itu mengancam saya ya. Nanti kalian teman-teman, ya karena seperti itulah ya tabiat dari mereka-mereka ini yang suka mengancam ini ya. Nah, kita putarkan bagaimana mereka mengancam saya ini ya. Kita dengarkan, teman-teman dengarkan ya. Sumpah Edis, gue balik ke Indonesia, gue cari lu, gue tempelengin lu. Serius nih. Kenapa? Karena lu nggak punya adab, nggak punya sopan. Itu ustadz kami menghormati beliau. Kipli, walaupun lu bilang, oh akrab kan saya dengan si Kipli. Hello, ini di pabrik. Ini dibikin di pabrik. Kalau lu mau dihargai orang, tolong jaga mulut lu itu. Jangan manggil orang Kipli. Udah gitu aja Pak Jo. Sekali lagi Edis, gue denger lu manggil itu, gue bener-bener gue catet ya. Gue cari alamat lu, gue ya, sampai dia bilang, gua cari alamat lu katanya kan. Ya, jadi dari emak-emak sampai ya debaters muslim yang dari emak-emak sampai yang bapak-bapak, memang kalau menghadapi saya itu ketika mereka sudah habis argumennya, mereka itu ngancam dan menghasut orang. Ya, saya nggak takut sama laporan polisi itu, saya nggak takut teman-teman ya. Ya, yang saya khawatirkan itu adalah orang-orang yang sudah terpapar oleh orang-orang yang gampang membunuh itu terhasut oleh mereka. Ya, terhasut ya, kemudian ya ketawa aja kalau itu kan orang agak nggak waras gitu loh ya, mereka itu bisa membunuh dengan mudahnya begitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Dan juga kalau ya saya masih sedikit percaya dengan penegak hukum ya, walaupun mungkin bisa saja ada penegak hukum yang terjangkiti atau terpapar oleh virus-virus radikalisme sehingga bisa memelintir bahwa saya ini salah padahal tidak salah gitu loh teman-teman. Ya kan repot kalau kita diperiksa oleh penegak hukum yang terpapar radikalisme. Ya mudah-mudahan tidak kan, mudah-mudahan tidak. Nah, kalau penegak hukumnya jujur ya nggak ada yang menjerat saya di mana saya fitnahnya ya kan. Kalau misalnya penegak hukumnya terpapar radikalisme ya saya tetap aja kena juga ya, walaupun nggak ini juga namanya ini udah terpapar. Kalau misalnya ada yang terpapar penegak hukumnya. Nah, kita tonton lagi ya selain dari satu ini ya. Baik. Nah, ini kan subur, Islamophobia ini kan subur seperti ini, ya kan? Nah, kita mengkantor aja, memberi edukasi. Dan semua mudah-mudahan juga yang kawan-kawan di bawah aktif juga. Saya juga aktif di sini ya, saya dengan kawan-kawan. Kalau ada yang hal-hal gini, tangkap, ya kan? Hajar dulu baru serahkan bukti dengan bukti-bukti. Apalagi sekarang kan mudah. Bukti, kan? Dia ini memang iblis gitu anak. Jadi saya sarankan dengan kau kalau kau dapat, kau makan tai dulu di sini, belajar makan tai dulu, latihan gitu kan. Karena kalau kau kena tangkap nih, kau tetap makan tai juga di sana, gitu kan? Di apa namanya? Di LP itu gitu. Karena mulut kau ini luar biasa gitu. Memang niat kau ini jahat sekali gitu. Ya kan? Seolah-olah kau tuh hebat kalau kita dialog berdebat itu, ya kan? Atau berdiskusi yang punya kau tuduhkan itu yang menjelaskannya. Bukan pula kau yang bantah yang mati-matian. Kan? Akibat itulah kau sampai kena begini kan? Sampai kena gini. Nah, belum apa-apa dan memang niat dia udah jahat. Memang niat iblis itu kan gitu, melarikan diri dari semua hal yang telah diperbuat dia. Ya kan? Oke, untuk kawan-kawan saya tidak banyak-banyak, saya suruh dia latihan dulu lah. Dan untuk kawan-kawan juga di bawah live chat dia, mungkin salah satu ada tahu tempat dia. Boleh kita dulu yang bergerak gitu, sebelum dia lari kan. Karena kalau dia lari lebih parah lagi nanti hujatan dia itu. Tangkap, baru serahkan ke polisi gitu kan. Oke, lanjut, makasih. Ya, jadi seperti dia teman-teman ya. Saya agak potong-potong dikit videonya, agak saya sambung-sambung supaya tidak kena strike ya, tidak kena copyright. Ya memang seperti itu teman-teman ya. Seperti itulah keadaannya teman-teman. Jadi saya itu sudah sering menerima ancaman ya, sering menerima hasutan ya. Mereka menghasut di mana ini alamat di sini supaya kita bergerak dan lain sebagainya. Ya. Itu memang seperti itu teman-teman ya. Apakah saya akan melaporkan ini ke polisi? Oh tidak teman-teman ya. Saya tidak bermental semacam itu. Diskusi, debat, lintas iman, debat aja. Nggak ada urusannya ke polisi-polisi. Diskusi ya diskusi gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian apa lagi? Ya, kita tonton lagi. Banyak ya, saya kumpulin aja jadi satu di sini. Sebenarnya banyak sekali ya, cuman saya nggak sempet yang saya ambil yang mana, yang hilang yang mana, yang ini yang udah dihapus yang mana, udah banyak sekali ya. Nah, kita lihat yang ada saja, yang masih tersimpan ya. Nah, ini si Ali Musa ya. Bagaimana ketika saya diskusi dengan Ali Musa ya, bagaimana dia kesurupan ya, kerasukan. Kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat apa? Kita lihat ya. Ya, itu saya kalau suaranya agak-agak putus-putus saya ini suaranya ya. Saya mengatakan gini, Al-Qur'an mengatakan ya, jadilah kamu masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah gitu ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Itu videonya. Karena agak terdengar putus-putus ya. Nah, kemudian apa tanggapannya dari mereka ya?
Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Videonya teman-teman bisa mendengar dengan baik ya suara tadi. Ya, bisa mendengar ya bagaimana dia mengatakan kata-kata hewan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. PKS lalu mengatakan tentang demikian tadi kamu sebenarnya di mana Edis siap-siap spot jantung ya, spot lah jantungnya tuh ya. Menyambut ya pokoknya ya sama mungkin ya, nanti bakal seperti si KC ya, apalagi si Edis ini kan ya lari ke Inggris ya, tambah kalau lari ke luar negeri tambah retorika yang dimana dia tuh sok pintar, sok tahu ya. Wah, kalau debat, kalau masalah sesama Kristen oke lah, silakan aja ya, kita tidak ikut campur. Tapi kalau masalah di dalam keislaman ya kita wajib membantahnya, karena memang tujuan kita berapologet karena itu untuk membantah subhat yang dibuat oleh lesan-lesan bodoh seperti orang-orang seperti Edis ini ya. Jadi siap-siap saja kalau Edis tidak putar ya, menerima bogem mentah dan siap-siap saja ya, nanti boleh jadi kau akan dilumuri tai juga. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi sebuah ibrah bagi kita dan menambah keimanan kita ya, ketakwaan kita hanya kepada Allah. Ya, jadi itu klip-klip bagaimana saya menerima ancaman ya dan lain sejenisnya ya. Itulah kenapa teman-teman saya kemarin itu kan sempat menggalang dukungan kepada teman-teman ya, kepada saya. Karena apa teman-teman? Gini teman-teman, saya tidak mungkin bisa menjadi apologet yang maksimal. Saya tidak mungkin menjadi orang yang secara totalitas 100% ya. Ibarat kata kalau udah terjun tuh basah sekalian. Ada istilah kalau mandi sekalian basah gitu. Jangan cuma kepala doang atau. Nah, saya tuh pengen seperti itu teman-teman ya. Saya pengen secara totalitas hidup saya abdikan. Saya tinggalkan semua kepunyaan saya ya untuk terjun ke dunia apologet ini secara penuh. Tapi teman-teman, itu tidak akan bisa tercapai kalau saya berada di dalam situasi dan kondisi yang terus-menerus seperti ini. Dikit-dikit menerima ancaman, bla 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 dan lain sebagainya, rumah akan didatangi dan lain sebagainya, alamatnya di mana. Nah, itulah teman-teman, makanya saya kemarin itu menggalang dukungan dari teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, seperti yang saya ceritakan, saya itu ada rencana menjual milik saya ya. Nanti kalau sudah genap uangnya semua, barulah saya melaksanakan itu teman-teman ya. Karena saya nggak bisa bicara vulgar di situ teman-teman ya. Saya nggak bicara vulgar. Oh ya teman-teman ya, kalau misalnya masih ada yang mau mendukung saya ya, ini ada di kontak berjalan ini ya tulisannya. Tapi teman-teman saya nggak berfokus kepada ini ya. Ya nggak berfokus, cuman tetap aja kalau misalnya ada ya yang masih mau mendukung saya, itu saya tampilkan ada di nomor rekening saya ya, untuk saya masih menerima bantuan dari teman-teman. Tapi kalaupun tidak apa-apa teman-teman, karena saya ada sesuatu yang mau saya jual ya, aset saya dulu yang pernah saya beli tahun 2017 ya, sebelum saya terjun ke dunia seperti ini, masuk YouTube sebelum saya nge-YouTube ya. Kalau di Facebook atau apa itu sudah dari lama banget saya itu ya, sudah lama banget. Tapi kalau YouTube ini saya baru aktifnya itu semenjak habis corona. Ya 2020 2021 lah sekitar itu ya teman-teman. Nah itu baru aktif, saya bikin channel itu 2020 tapi aktifnya itu 2021 teman-teman ya, aktifnya. Nah itu teman-teman kalau yang masih mau mendukung teman-teman ya. Nah ini ada yang datang ya dari Julius. Nah, lama kali terapin orang kelewatan lo. Salome Bang Edis. Gimana? Enggak, gimana mengenai mental para apologet muslim yang tukang ngancam-ngancam ini menurutmu? Enggak, yang aku lihat sejak kasusnya si KC ini membuat roh-roh yang ada di diri para polemikus oten ini makin kelonjotan. Ya bukan ambil hikmahnya, malah tambah menjadi-jadi. Kalau aku bilang ya, Dis. Terus yang kedua, aku mau bilang ya kalau kamu itu istilahnya dimarahin, diancam ya, terserahlah kata-kata kamu. Memangnya itu hanya menimpa kalian. Memangnya umat muslim nggak diancam? Saya aja nggak berani open cam tuh karena diancam. Saya sangat sering ditelepon ya. 3 minggu yang lalu masih ada, belakangan ini yang udah hilang. Ya nanti dia muncul lagi tuh. Nanti muncul lagi. Padahal belakangan saya nggak ada membahas Yesus. Saya membahas tentang orang-orangnya ya. Saya nggak mau menjelekkan Yesus karena memang bagi kami Yesus itu adalah nabi yang mulia. Yang salah itu adalah ajaran yang diubah-ubah. Ya, tetapi
Ya, saya tetap diserang habis-habisan, makin ke sini makin diserang. Kalau di list, saya salah satu orang yang paling dibenci sekarang sama pihak Kristen gitu. Ya, dari yang caranya baik-baik, ada yang misalnya ngomong menyamar jadi Muslim, ya pengen ketemu bang, saya fans gini-gini. Ya, saya juga di Medan pengen ketemu. Sampai yang langsung vulgar-vulgar, maki-maki, nanya di mana, ancam-ancam. Ada juga yang nyamar jadi perempuan. Wah, banyak lah caranya, Dis. Ya, mungkin kamu belum sampai ke situ karena umat Muslim dia kalau marah Kata siapa? Jangan salah Yus. Enggak, kalau umat Muslim saya kalau juga marah ditelepon. Saya iya. ditelepon. Kamu tinggalmu di mana begini? Udah sering Yus. Ya, itu kan cara kasar, Dis, kan. Kalau orang Kristen caranya luar biasa. Banyak, Dis. Ada yang sampai komunikasi sama saya tuh nyamar jadi Muslim. Itu nyamarnya kurang lebih 3 bulan loh. Dari 3 bulan lalu ngomong ya seakan-akan dia Muslim, semangat bang gini-gini ya. Ya, jadi pendekatan sampai dia bilang pingin buka puasa bareng. Ah, baru ketahuan sekarang kalau dia ternyata oten, gitu. Banyak sekali, Dis. Ya, tapi terus tapi kembali ke fokus ini, Yus. Ya, karena kan ini kan mengenai si Farhan. Ya, itu resiko, Dis. Resiko gitu. Kita nggak bisa pungkiri gitu. Ya, pasti akan ada orang nggak senang dengan kita. Tapi itu nggak ada hubungan dengan agama. Kembali ke personal. Ya, itu kembali ke personal. Misalnya kayak Ali Musa ngancamin lu, gitu. Menurut lu gitu kan? Jadi apakah yang lakukan itu karena agama atau memang dia yang tipikalnya seperti itu? Kan balik lagi semua. Ada satu komen dari kamu nih. Mana buktinya kamu diancam, Jul? Banyak kali. Ada dari pertama udah berapa kali ku taruh? Ya banyak nggak kamu nggak kamu buktikan seperti saya tadi. Saya kan tadi memaparkan tuh videonya. Aku lagi pakai handphone masuk di tempatmu. Nanti ku WhatsApp ku kirim kasih kamu deh. Ya. Banyak sekali orang Kristen, bahkan jangankan di situ ya, di live. Ada orang ya waktu kami live itu langsung ngomong, saya ini orang Batak yang tinggal di Blangkejeren, saya tinggal di Diski, Medan. Ya, dia bilang pingin gorok leher saya sama si Slayer waktu itu. Saya berdua sama Slayer, dia bilang pingin bunuh saya. Terus belum lagi segel Kaltim. Ya, waktu itu sama Bang Zuma juga. Itu oknum, Yus. Loh, kalau Islam bukan oknum. Enggak, kalau Islam bukan oknum, kalau Kristen oknum. Loh, sekarang coba klip out nyatanya seperti apa? Kamu nggak bisa menunjukkan orang tahu, Dis, karena itu waktu live, Dis. Itu waktu live. Belum lagi Hellboy, itu kau tanya sama orang RAK. Terakhir orang RAK nasihati dia juga gitu ya, jangan gitulah. Dia narasumber loh di tempatnya RAK, narasumbernya tetap di channel-channel Kristen. Langsung ngancam, ngajak ketemu saya bilang ya udah ketemu kita di Medan, nggak apa-apa deh. Ya, langsung ngancam mau bunuh. Biasa aja, Dis, gitu. Orang-orang tetap akan nggak senang gitu. Itu hal yang wajar lah. Hal yang wajar ya. Apalagi kalau merasa dirinya itu sok jagoan gitu. Oke, gini Yus. Ini ada yang di backstage. Bro, yang di backstage, saya mau naikkan itu, saya sungkan mau menaikkan ya. Karena foto profilnya itu agak gimana gitu ya. Kalau foto ganti dulu, nanti saya naikkan, Bang. Abang yang di backstage ya. Jadi gini, Yus ya. Sekarang kita lihat apa yang sudah pernah terjadi, Yus. Pernah nggak gitu ya orang Kristen gara-gara debat begini terus dia membunuh, ada nggak? Tapi Yus gara-gara diskusi lintas agama ini terus dia mau membunuh, ngancam dan lain sebagainya. Iya, memangnya di ini ya, kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah, Dis. Orang yang debat kopi darat, pernah nggak terjadi pembunuhan? Kita bilang si Saifuddin lah, dia beberapa kali debat langsung, orangnya nggak bisa nahan emosi, waktu debat maki-maki orang, buktinya aman-aman saja. Rudi Yohanes juga aman-aman, ya. Padahal ini Indonesia loh. Kalau kamu bilang, di Indonesia ini bahaya, bagaimana negara-negara kayak di Amerika Latin lebih barbar lagi? Di Amerika Latin tuh orang juga barbar-barbar, dan nggak pernah ya kasus debat agama tuh sampai bunuh-bunuhan. Kita jangan melebar kemana-mana. Kita jangan melebar kemana-mana. Kita ambil satu contoh, Yus ya, kasus yang udah pernah terjadi nih. Nih, kalau kita baca dari ini websitenya itu VOA Islam ya. Nih, ini terpidananya ya. Ini asli, Yus, bukan omong kosong ya. Ini Murtadin Omega Suparno wajib dibunuh karena murtad dan menghina Islam. Ini ada, Yus, kejadiannya di Indonesia itu ada. Enggak, dia mati nggak sekarang? Dia dibunuh nggak? Sekarang mau tanya dia dibunuh nggak? Dibunuh, Yus. Ini saya bacakan nih ya. Tunggu, besarin. Alhamdulillah. Saya besarin, biar jelas. Kalau cuma ancaman-ancaman biasa, Yus, ya seperti itu tadi. Tapi yang terjadi secara nyata, ini, lihat ya. Sony Sudarsono, Amir Mahmud, dan Agus Suprapto. Trio Mujahid Jepara, eksekutor murtadin penghujat Islam. Ya, ini kejadiannya 26 Juni 2013. Kamu memang belum tahu peristiwa ini karena kamu belum terjun dunia debat, Yus. Saya udah dari 2013, jadi saya ngerti. Ya, nih saya bacakan. Alhamdulillah segala puji milik Allah, Rasulullah dan seterusnya. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Selanjutnya terima kasih kepada trio Mujahid Jepara, ya, Ustadz Amir Mahmud, Sony Sudarsono, dan Agus Suprapto yang telah mewakili umat Islam menunaikan tuntunan ajarannya. Ya, mereka sambil mengambil resiko mengeksekusi Omega Suparno yang telah murtad.
menghina Islam dan memurtadkan kaum muslimin. Omega Suparno meninggalkan kebenaran Islam bukan karena jahil dan bukan kepaksaan. Ia murtad setelah mengetahui Islam. Ini dibuktikan dari dan seterusnya. Teman-teman baca semua ya. Ya, ia pun kuliah di IAIN Yogyakarta, belum rampung kuliah di perguruan tinggi Islam ini pindah kuliah STT Teologi Baptis Indonesia, ya Semarang, untuk mengajar obsesi menjadi pendeta. Sampai menjelang tewasnya, ia aktif sebagai penginjil dan telah memurtadkan umat Islam yang lain. Dalam aktivitasnya tersebut tak jarang ia menyisipkan pelecehan dan penghinaan terhadap Allah dan seterusnya. Nih. Siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah, ya, hadis Bukhari, ya, disebutkan dalam Sahih Muslim saat dan seterusnya ya. Abu Musa menjawab, dahulu dia seorang Yahudi lantas masuk Islam kembali memeluk agama Yahudinya. Ini teman-teman bisa baca semua sendiri kalian di sini ya. Ya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada ilah selain Allah dan seterusnya nih. Dalam pemberitaannya ini kan, Selasa 23 Juni 2013 dengan title ini sudah diponis, Yus. Tahu nggak kamu ponisnya berapa, Yus? Ya, kamu baca sendiri ini. Ini ada semua, Yus. Jadi ini semacam satu bukti nyata gitu loh, bahwa ancaman terhadap saya itu bisa-bisa menjadi kenyataan. Itu kalau nggak seperti itu, ngapain saya rela dan seterusnya. Saya nggak perlu. Oke. Sekarang aku mau nanya lu, aku mau nanya lu ya. Ya, ini yang bunuh. Ya. Orangnya yang salah atau agamanya? Itu aja sih. Aku mau nanya lu, agamanya yang ngajarin atau orangnya? Seberapa besar? Seberapa besar? Okay. Seberapa besar persentase umat Islam yang membunuh orang seperti itu? Coba saya tanya, ada berapa banyak? Kalau dibandingkan dengan jumlah umat Muslim di Indonesia? Saya jawab, Yus. Inilah, Yus, saya bilang berkali-kali, mulut dan lidah saya ini tertekuk karena keadaan saya. Saya tidak bisa ngomong vulgar. Mungkin kalau kamu mau nanya itu di dalam ruang pribadi, tidak publik seperti ini, saya akan ngomong. Enggak, sekarang aku tanya kamu, apa tujuan dari menjelekan agama orang lain? Enggak, apa tujuan dari menjelekan agama? Menjelekan loh, Yus. Gini loh, mereka dibunuh karena menjelekan atau enggak? Coba saya tanya. Mereka dibunuh karena menjelekan atau enggak? Itu kan artinya memang kita bilang menjelekan dalam perspektif apa? Menjelekan dalam perspektif manusia secara total. Kamu tanya orang Buddha pun, kamu nanya orang Hindu pun, itu benar nggak? Pasti orang bilang sama. Jangankan itu, yang dari Kristen sendiri pun. Contoh nih, kayak KC kena. Coba kamu tanya Gilbert Lumondong, itu kenapa? Dia bilang KC itu nggak punya hikmat. Kamu tanya sama pendeta-pendeta yang masih punya otak, atau orang Katolik deh. Pasti semua akan bilang, ya KC ini dia terlalu jahil. Ya, dia nggak bisa mengontrol mulutnya. Itu karena kejahilan. Ya, kita itu harus menempatkan diri gini, Dis. Kita tuh gini ya, manusia itu harus pandai jadi manusia, harus pandai menempatkan dirinya. Ya, kita tuh nggak istilahnya kita dikasih hikmat gitu. Sama kayak saya bilang, misalnya saya nonton Madrid lawan Barca, lagi El Clasico, tensi lagi panas El Clasico. Datang saya pakai baju Madrid, duduk di tribun Barca. Orang akan liatin saya semua. Tapi orang nggak akan apa-apain. Tapi begitu Madrid gol, saya teriak, itu salah-salah saya dipukulin. Coba kamu tes, pasti dipukulin kamu. Ya. Itu artinya apa? Kamu yang goblok gitu. Mencari masalah. Kita tuh punya hikmat. Harus pandai-pandai jadi orang. Ya. Jadi, kalau aku bilang, Dis, selama ini kamu memframing Indonesia saking jahatnya, saya nggak ngerti gitu, Dis. Ya memang benar, kamu ingin contoh-contoh. Kamu seperti waktu ngomong sama si Sapi Udin. Selamat Pak, Bapak sudah terbebas dari ini nih. Seakan-akan Indonesia itu penjara, seakan-akan Indonesia itu nggak benar, nggak baik gitu. Baik. Kamu sudah terlalu lama nih, panjang. Aku udah mau cabut, karena aku lagi sambil kerja nih. Ya, aku cuma bilang semangat aja, Dis. Kalau memang kamu mau keluar negeri, kita. Yus, jangan lebar kemana-mana, Yus. Jangan lebar kemana-mana. Gini, Yus. Jangan. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Kalau dibilang saya memframing, tidak. Kita lihat fakta di lapangan loh. Ya. Kita lihat fakta di lapangan. Mereka ya macam Sanihu Munir, ya kan? Lihat video-videonya Sanihu Munir itu. Saya nggak berani ngutip-ngutip itu video Sanihu Munir itu di sini karena isinya pelecehan semua. Ya, pelecehan terhadap kekristenan. Ya. Lihat apa yang dikata Zakir Naik, ya, diundang ke Indonesia, kasih panggung, ngomong panjang lebar tentang Injil. Nggak ada yang nyentuh mereka, Yus. Coba bayangkan, Yus, ya, kalau orang Kristen ngundang tokoh dari ini ke Indonesia macam kayak diadakan seperti Zakir Naik gitu. Apa yang terjadi, Yus? Nggak usah saya jelasin, Yus. Ya, pasti ngamuk gitu loh. Ngapain itu bahas-bahas Quran? Pasti begitu. Dan Zakir Naik ngapain bahas-bahas Bible? Kami ini hanya mereaksi loh, mereaksi. Kemarin saya ucapkan selamat kepada Saipudin, ya selamat karena dia sudah terbebas dari keadaan yang semacam itu, ya kan?